Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang proyeksi neraca. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vika Mei Pratiwi, NIM 12401183044. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian proyeksi neraca. Akhir dari penyusunan suatu anggaran perusahaan adalah penyusunan proyeksi neraca. Proyeksi adalah taksiran apa yang akan terjadi jika suatu kondisi atau situasi yang lain terjadi terlebih dahulu. Proyeksi neraca merupakan tahap akhir dari seluruh tahap yang harus dilalui untuk menyusun anggaran induk suatu badan usaha. Proyeksi neraca sendiri baru dapat disusun jika anggaran parsial yang lain telah selesai disusun. Berdasarkan berbagai anggaran parsial yang dimiliki perusahaan, mulai dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya, dan anggaran laba, perusahaan dapat menyusun proyeksi neraca. Proyeksi neraca adalah prediksi jumlah dan rincian kekayaan yang akan dimiliki perusahaan beserta seluruh kewajibannya, baik kepada kreditor maupun kepada pemegang saham pada suatu periode yang di masa mendatang. Secara umum, neraca terdiri dari dua bagian besar, yaitu sisi aktiva dan sisi kewajiban. Sisi aktiva berisi daftar kekayaan perusahaan beserta rincian jenis dan perintah, sedangkan sisi kewajiban berisi kewajiban perusahaan kepada pihak kreditor dan pemegang saham atau pemilik perusahaan. Materi selanjutnya yaitu elemen neraca. Yang pertama yaitu aktiva. Aktiva terdiri dari aktiva lancar, contohnya kas, surat berharga, piutang usaha, persediaan, biaya dibayar di muka, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada investasi jangka panjang, contohnya investasi dalam surat berharga, investasi dalam anak perusahaan, dan investasi dalam aktiva tetap berwujud. Selanjutnya ada aktiva tetap berwujud, contohnya kendaraan, mesin, tanah, dan gedung. Selanjutnya ada aktiva tetap berwujud, contohnya hak cipta, hak paten, goodwill, dan hak merek. Selanjutnya ada aktiva tetap lain-lain, contohnya titipan kepada penjual, bangunan dalam pengerjaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban terdiri dari hutang lancar, contohnya hutang usaha dan hutang gaji. Ada juga pendapatan dibayar di muka. Selanjutnya ada hutang jangka panjang, contohnya hutang obligasi, hutang hipotek, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas terdiri dari modal saham dan laba ditahan. Selanjutnya, saya Willy Ardila Larensa akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi proyeksi neraca. Setiap elemen dalam neraca, baik di sisi aktiva maupun pasiva, dipengaruhi secara langsung oleh anggaran parsial yang lain atau oleh kondisi yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi elemen-elemen di dalam neraca yaitu: di dalam neraca terbagi menjadi dua, yang pertama aktiva dan kewajiban. Yang termasuk dalam aktiva, yang pertama kas. Faktor yang mempengaruhi: saldo awal kas pada suatu periode ditambah dengan penerimaan kas dan dikurangi dengan pengeluaran kas pada suatu periode. Yang kedua, piutang usaha. Saldo awal piutang usaha ditambah dengan penjualan kredit pada suatu periode dikurangi dengan penerimaan piutang usaha. Yang ketiga, persediaan. Faktor yang mempengaruhi: persediaan pengaman. Yang keempat, ada perlengkapan usaha. Faktor yang mempengaruhi jumlah transaksi pembelian dan pemakaiannya pada suatu periode tertentu. Dan yang kelima, aktiva tetap. Faktor yang mempengaruhi nilai aktiva tetap pada awal suatu periode ditambah dengan rencana pembelian aktiva baru atau investasi dikurangi dengan nilai aktiva tetap yang termasuk dalam kewajiban. Yang pertama, utang usaha. Faktor yang mempengaruhi: saldo utang pada awal periode ditambah dengan pembelian kredit dikurangi dengan jumlah utang usaha yang akan dibayarkan. Yang kedua, utang bank. Saldo utang bank pada awal periode ditambah dengan jumlah kredit baru yang akan diterima dari bank dikurangi dengan utang bank yang jatuh tempo. Yang ketiga, ada obligasi.
Faktor yang mempengaruhi saldo utang obligasi pada awal periode ditambah dengan jumlah obligasi baru yang akan diterbitkan pada periode ini dikurangi dengan obligasi yang jatuh tempo. Yang keempat ada modal saham. Faktor yang mempengaruhi jumlah lembar saham yang beredar pada awal periode ditambah dengan jumlah lembar saham baru yang akan diterbitkan dikalikan dengan nilai nominalnya. Dan yang kelima, laba ditahan. Faktor yang mempengaruhi saldo laba ditahan pada awal periode ditambah dengan laba usaha yang dianggarkan dikurangi dengan jumlah dividen. Yang kelima ada metode. Persamaan dasar akuntansi, rumusnya aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Setiap kali terjadi penambahan di dalam salah satu komponen akan suatu badan usaha, selalu disertai dengan penambahan di dalam komponen kewajiban atau ekuitas atau pengurangan pada salah satu komponen lainnya. Demikian pula jika terjadi pengurangan pada suatu komponen aktiva, selalu akan disertai dengan pengurangan di dalam komponen kewajiban atau ekuitas atau penambahan pada salah satu komponen lainnya. Misalnya yang pertama, transaksi penerimaan pinjaman uang dari bank atau kredit bank. Transaksi ini jelas akan menambah kas perusahaan di sisi aktiva dan menambah utang bank di sisi kewajiban. Yang kedua, sebaliknya, transaksi pembayaran utang usaha akan mengurangi kas perusahaan di sisi aktiva dan mengurangi utang usaha di sisi kewajiban. Yang ketiga, sedangkan transaksi pembelian kendaraan bisa disebut dengan aktiva tetap, secara tunai akan mengurangi kas perusahaan dan menambah rekening aktiva tetap, keduanya di sisi aktiva. Tetapi transaksi yang melibatkan rekening penjualan dan biaya seringkali membingungkan bagi pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Misalnya, yang pertama, transaksi penjualan tunai akan menambah kas di sisi aktiva dan menambah rekening laba ditahan di sisi kewajiban. Yang kedua, transaksi penjualan kredit akan menambah piutang usaha di sisi aktiva dan menambah rekening laba ditahan di sisi kewajiban. Yang ketiga, transaksi pembayaran biaya secara tunai akan mengurangi kas di sisi aktiva dan mengurangi rekening laba ditahan di sisi kewajiban. Transaksi pengakuan biaya secara kredit akan menambah utang usaha dan mengurangi rekening laba ditahan, keduanya di sisi kewajiban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Fujirahayu NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan dan contoh dari proyeksi neraca. Di sini ilustrasinya adalah PT Tinta Mas adalah sebuah produsen pulpen. Berkaitan dengan penyusunan proyeksi neraca perusahaan tersebut untuk akhir tahun 2017, maka tim penyusun anggaran perusahaan mengumpulkan berbagai data, yaitu neraca per 31 Desember 2016. Di sini terdiri dari aktiva, yaitu yang pertama adalah kas sebesar 1.625 juta, piutang usaha sebesar 550 juta, perlengkapan kantor sebesar 4 juta, persediaan bahan baku sebesar 200 juta, persediaan barang jadi sebesar 150 juta, aktiva tetap sebesar 1.200 juta. Dengan total aktiva 3.729 juta. Yang selanjutnya adalah sisi pasiva, yaitu ada utang usaha sebesar 600 juta, utang bank sebesar 700 juta, modal saham sebesar 2 miliar, dan laba ditahan sebesar 429 juta. Jika ditotal, total kewajiban dan ekuitas tersebut sebesar 3.729 juta. Selanjutnya disajikan data dari berbagai anggaran parsial, yang lain diketahui dari data-data penunjang. Yang pertama adalah A. Diperkirakan perusahaan akan melakukan penjualan secara kredit sebesar 1 miliar sepanjang tahun 2017. B. Sedangkan jumlah piutang yang akan diterima sepanjang tahun 2017 diperkirakan sebesar 700 juta.
C. Perusahaan merencanakan melakukan pembelian perlengkapan kantor sebesar 40 juta. Do. Diperkirakan perlengkapan kantor yang akan digunakan sepanjang tahun 2017 sebesar 36 juta. E. Berkaitan dengan aktiva tetap perusahaan, direncanakan 4 unit kendaraan perusahaan akan dijual dengan harga taksiran sebesar 75 juta per unitnya. Sedangkan F, pada tahun 2017, perusahaan merencanakan membeli 5 unit kendaraan baru seharga 150 juta per unit. Perusahaan merencanakan membeli 10 unit komputer baru seharga 6 juta per unitnya dan 10 unit printer baru seharga 1.500.000 per unitnya. Perusahaan juga merencanakan membeli 10 set meja tulis dan kursi dengan taksiran seharga 2 juta per setnya. Di samping itu, dari seluruh pembelian aktiva tetap yang direncanakan, sebanyak 445 juta direncanakan akan dibayar secara tunai. Selanjutnya, data G, perusahaan merencanakan melakukan pembelian bahan baku secara kredit di sepanjang tahun 2017 sebesar 800 juta. H. Sementara itu, utang usaha yang direncanakan akan dibayar di tahun 2017 sebesar 550 juta. I. Perusahaan merencanakan melakukan pembayaran utang bank sebesar 200 juta pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, perusahaan tidak merencanakan penambahan utang bank. J. Perusahaan merencanakan akan melakukan pembagian dividen sebesar 350 juta pada tahun 2017. K. Biaya produksi yang dikeluarkan sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya pemakaian bahan baku sebesar 300 juta. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung sebesar 80 juta. Yang ketiga, biaya overhead pabrik sebesar 170 juta. Dari seluruh biaya overhead pabrik tersebut diperkirakan sebesar 25 juta merupakan biaya penyusutan dari aktiva tetap. Yang selanjutnya L, biaya operasional yang dikeluarkan sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya pemasaran sebesar 300 juta. Yang kedua, biaya administrasi dan umum sebesar 80 juta. Dari seluruh biaya operasional tersebut, diperkirakan sebesar 20 juta merupakan biaya penyusutan aktiva tetap. M. Dari jumlah penjualan sepanjang tahun 2017, diperkirakan harga pokok penjualannya adalah sebesar 600 juta. Data itu adalah data yang akan disusun menjadi sebuah proyeksi neraca PT Tintamas untuk tahun 2017. Dari transaksi tersebut, maka kita akan membuat persamaan dasar akuntansinya yang pernah kita pelajari pada mata kuliah akuntansi sebelumnya. Di sini untuk transaksi A, penjualan kredit akan menambah akun piutang dan menambah akun laba ditahan sebesar 1 miliar. Yang B, transaksi penerimaan piutang di sini akan menambah akun kas dan mengurangi akun piutang usaha sebesar 700 juta. Yang C, transaksi pembelian peralatan kantor akan menambah akun peralatan kantor dan mengurangi akun kas sebesar 40 juta. Yang D, transaksi pemakaian peralatan kantor akan mengurangi akun peralatan kantor dan mengurangi akun laba ditahan sebesar 36 juta. Yang E, transaksi penjualan kendaraan ini akan menambah akun kas dan mengurangi akun aktiva tetap sebesar 300 juta. Yang F, untuk transaksi pembelian kendaraan sebesar 845 juta, di sini
sebanyak 445 juta keterangannya adalah akan dibayar secara tunai dan sisanya adalah kredit, maka akan menambah akun aktiva tetap sebesar 845 juta dan mengurangi akun kas sebesar 445 juta karena akan dibayar secara tunai dan akan menambah akun piutang usaha sebesar 400 juta. Sedangkan yang G adalah transaksi pembelian bahan baku secara kredit, maka akan menambah akun persediaan bahan baku dan menambah akun piutang usaha sebesar 800 juta. Yang H adalah transaksi pembayaran utang usaha, maka akan mengurangi akun utang usaha dan mengurangi akun kas sebesar 550 juta. Untuk transaksi yang I adalah transaksi pembayaran utang bank. Maka di sini akun utang bank akan berkurang dan akun kas juga akan ikut berkurang sebesar 200 juta. Transaksi J yaitu transaksi pembagian dividen. Maka di sini akan mengurangi akun kas dan mengurangi akun laba ditahan sebesar 350 juta. Sedangkan transaksi K adalah pencatatan biaya produksi sebesar 550 juta. Maka di sini akun persediaan barang jadi akan menambah sebesar 550 juta dan akan mengurangi akun kas sebesar 225 juta dan juga mengurangi akun persediaan bahan baku sebesar 300 juta dan mengurangi akun aktiva tetap sebesar 25 juta. Adalah di sini akun aktiva tetap mengalami penyusutan. Sedangkan L adalah transaksi pencatatan biaya operasi sebesar 380 juta. Maka di sini akun kas akan berkurang sebesar 360 juta. Dan akun aktiva tetap mengalami penyusutan, maka akan berkurang 20 juta. Serta akan mengurangi akun laba ditahan sebesar 380 juta. Transaksi M adalah transaksi pencatatan harga pokok penjualan sebesar 600 juta. Maka akan mengurangi akun persediaan barang jadi sebesar 600 juta dan mengurangi akun laba ditahan sebesar 600 juta. Itu tadi adalah contoh dari penyusunan proyeksi neraca dan kita menggunakan persamaan dasar akuntansi. Yang selanjutnya kita akan membuat proyeksi neraca per 31 Desember 2017 dari hasil penyusunan PDA yang tadi. Yang pertama adalah kas sebesar 455 juta. Ada piutang usaha 850 juta di sisi aktiva, perlengkapan kantor sebesar 8 juta, persediaan bahan baku sebesar 700 juta, persediaan barang jadi sebesar 100 juta dan aktiva tetap sebesar 1.700.000.000 Total aktiva tersebut adalah 3.813.000.000 juta. Di sisi kanan pasifa ada utang, yaitu utang usaha sebesar 1.250.000.000 juta, utang bank sebesar 500 juta, dan di sisi ekuitas ada modal saham 2 miliar dan laba ditahan sebesar 63 juta. Jadi total kewajiban dan ekuitas adalah 3.813 juta rupiah. Itu adalah contoh dari proyeksi neraca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.